Beginilah cara mengikat gula menggunakan tali. Tuh, dililit dulu, tarik, tres. Kelihatannya gampang, tapi kalau dikerjain sendiri agak susah. Tunjukin Bang Leman cara masukinnya, Bang Leman. Tuh, pertama masukin tali ya, yang ditarik yang atas, masukin, baru ditarik, stres. Itu kurang lebih caranya buat teman-teman ya yang kepingin hemat karet atau yang biasanya di surplus. Dan ini bisa juga buat ngikat minyak sama barang-barang lainnya seperti terigu, aci, bisa pakai kayak gini. Ini yang, tapi ya dia yang lebih gampangnya itu yang ukuran kecil ya, kayak seperempat, setengah kilo. Yang sekiloan juga bisa, cuma agak lambat dia karena berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako, channel yang selalu siap berbagi informasi tentang sembako. Kali ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan teman kita yang ada di kolom komen. Ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan barang dari distributor, terus lagi berapa modal untuk toko semi grosir, bisa dibilang toko seperti saya gitu. Kurang lebihnya begitu. Ada juga beberapa pertanyaan lain, mungkin lain kali kita bahas. Untuk kali ini kita akan bahas dulu tentang bagaimana mendapatkan barang dari distributor dan berapa modal untuk toko semi grosir saat ini. Kurang lebihnya begitu pertanyaannya kira-kira teman-teman. Untuk mendapatkan barang dari sales itu atau dari distributor itu hanya bisa melalui salesnya ya. Itu mau barang apa aja kecuali freelance. Kalau freelance itu dia bedanya, mereka bisa dibilang langsung bawa barang sekalian nawarin. Kalau freelance itu sifatnya bukan harga kantor ya. Freelance itu sifatnya pribadi. Kalau misalnya saya nawarin barang ke toko lain, itu barang saya pribadi, biasanya kayak gitu. Itu kalau freelance seperti itu. Dan nego harganya juga bisa langsung. Beda dengan distributor. Nah, kalau distributor ini dia melalui sales. Dan untuk mendapatkan barang dari mereka itu ya harus melalui sales. Karena data kita itu nanti yang datain sales, terus orderan kita itu nanti yang bawain juga sales. Begitu juga kalau kita sudah mendapatkan tempo, itu yang nagihnya sales. Nah, kurang lebihnya begitu cara mendapatkan barang dari distributor. Nah, muncul lagi pertanyaan lagi, bagaimana cara mendapatkan nomor salesnya, Bang? Nah, ada juga yang bertanya seperti itu. Itu kalau cara mendapatkan nomor salesnya itu kalau melalui kita pribadi untuk membagikan nomornya. Kalau saya sendiri nggak bisa bagikan ya, terus terang, karena kita harus minta izin sama mereka dulu sebelum memberikan nomor orang itu ke teman-teman. Terus lagi belum tentu teman-teman satu daerah dengan saya. Sales itu cuma sekecamatan megangnya, terus kabupaten gitu. Ada yang kayak cuma kayak gitu megangnya. Jadi nggak seluruh Indonesia ini salesnya dia gitu. Untuk mendapatkan nomor ya kalau menurut saya yang mudahnya bisa di supir pengiriman ya. Misalnya teman-teman mencari nomor salesnya Indomarko, itu teman-teman bisa ke pengiriman Indomie, pokoknya barang-barang Indofood lah punya Indomarko gitu kan. Bisa minta nomornya ke sopir ataupun ke kernet yang lagi nurunin barang. Itu bisa didapatkan di pasar-pasar terdekat, kalau enggak juga di toko-toko besar tuh yang lagi ngirim, itu bisa didapatkan nomor mereka dari situ. Kebiasaannya untuk supir dibolehkan, dan untuk kunjungannya itu terserah sama salesnya.
dan mereka juga kadang kalau misalnya tokonya retail itu orangnya lain lagi, beda lagi dengan toko besar, toko semi grosir. Jadi salesnya itu suka beda-beda, nggak sama sales. Jadi beda toko atau beda kelas itu beda salesnya juga. Begitu kurang lebihnya untuk informasi cara mendapatkan barang dari distributor langsung. Terus untuk modal buka usaha toko semi grosir kalau sekarang ini mungkin di 250 juta atau 300 jutaan ya, baru bisa buka, terus baru barangnya lengkap. Karena kenapa? Karena toko semi grosir ini dia biasanya menyediakan rokok. Nah, rokok itu butuh modal besar. Terus lagi kalau kita pertama buka itu kan tidak ada yang memberikan barang ke kita itu secara tempo. Mau nggak mau kita harus beli secara cash untuk semua barang. Nah, makanya dibutuhkan modal besar. Nanti kalau misalnya tokonya sudah jalan, misalnya modalnya 300 itu mau ditarik lagi bisa, tapi hanya sekian aja ya, atau bisanya ya sekitar 100 jutaan lah dikurangin gitu. Tapi biasanya juga kalau misalnya toko kita sudah maju, malah kita membutuhkan modal lebih besar lagi untuk menyetok barang. Karena kalau toko lagi maju itu kan barang itu tidak boleh kosong di dalam toko, harus ada stok terus. Dan mau nggak mau modal seberapapun kalau bisa dimasukin ke dalam toko biar barangnya penuh terus, dan setiap orang minta itu barangnya ada. Apalagi misalnya ada penambahan item, biasanya seperti itu kan. Kalau toko-toko grosir atau toko-toko besar itu kan barang yang udah ada itu misalnya nggak mencukupi, harus ditambah lagi, atau banyakkan pelanggannya itu minta item-item lain gitu. Mau nggak mau ya, namanya kita toko udah rame ya harus nyari-nyari barang lagi kan, harus nyari barang-barang baru gitu. Permintaan pelanggan itu ya mau nggak mau harus disiapin. Jadi kalau bisa permintaan pelanggan kita itu ya disediain terus, atau diusahakan untuk mendapatkan barang-barang yang diminta sama pelanggan kita, ya tentunya barang-barang laku juga, terus barang-barang yang awet juga. Itu makanya modal kita kadang nggak boleh diganggu gitu. Tapi kalau seandainya titipan dari salesnya udah banyak, terus semua sales udah masuk, dan kemungkinan besar sih modal kita itu hanya dibutuhkan buat stok barang. Jadi yang kita putar di dalam toko itu adalah modal-modal sales semua. Kayak toko saya misalnya, ini yang saya putar modal-modal mereka semua, karena utang saya ke sales itu nyampe 400-500 juta karena. Tapi bukan satu orang, karena kita setiap hari ditagih, jadi salesnya itu banyak. Belum lagi yang kita ngambil di agen, karena saya udah dapat tempo juga dari agen, terus kita dapat rokok juga dari agen tempo, makanya kita udah agak enakan. Nah, kurang lebihnya seperti itulah kalau menurut saya di toko sembako. Untuk modal ya seperti yang saya sebutin tadi itu, 250 atau 300 juta. Kalau bisa lebih ya kenapa enggak, karena kalau omsetnya udah di atas 30, 40, 50 itu nantinya kita harus banyak stok ya. Mungkin itu aja informasi dari saya buat teman-teman. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.